Apa yang terjadi di hari esok adalah sebuah misteri. Dan ketika yang ditetapkannya itu datang, tidak ada yang bisa menolaknya. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di Scary Tale Season 3. Jadi kali ini gue pengen ngebawain sebuah cerita yang sempat jadi berita nasional. Kisah Siti Maryam ketika mendaki Gunung Rinjani. Saat itu Siti Maryam harus tersesat seorang diri selama 4 hari 3 malam di Gunung Rinjani. Terima kasih buat Mbak Siti yang telah ngizinin gua bacain cerita ini. Semoga Mbak Siti sehat-sehat selalu, sukses-sukses selalu. Dan sebelum dimulai, kayak biasa nih, subscribe dulu, like, komen, dan jangan lupa juga nih, follow Instagram gua, The Real Aditya. Langsung aja kita mulai, berikut adalah ceritanya. Cerita ini dialami oleh seorang pendaki wanita yang bernama Siti Maryam dari Jakarta ketika dia mendaki Gunung Rinjani. Siti Maryam berumur 29 tahun. Nah, sebelum berangkat, entah kenapa ya, hatinya tuh kayak bilang, udahlah nggak usah ikut pendakian aja, ya padahal nggak tahu juga alasannya kenapa. Intinya dia tuh pengen tiba-tiba batal aja lah pendakian pada saat itu. Bergejolak tuh antara hati sama logikanya ya, tapi mau gimana lagi? Karena emang persiapan udah matang, berangkatlah Siti Maryam menuju Gunung Rinjani. Hari itu, tanggal 27 Juli 2017, Siti Maryam dan teman-temannya berangkat ke Lombok dari Bandara Soekarno-Hatta. Siti Maryam ngelewatin langit Jakarta hingga mereka tiba di Lombok sekitar jam setengah 12 malam. Pendakian ini diikutin oleh 25 peserta dan 3 ketua trip, di mana cowok semua tuh ada yang namanya Arlan, Yusuf, dan juga MY. Setelah sampai bandara kayak biasa ya, mereka makan dulu lalu langsung menuju ke rumah salah satu porter untuk nginap dahulu di malam itu. Singkat cerita, pagi hari ini tiba. Siti Maryam sama yang lain tuh siap-siap lah prepare sebelum pendakian. Setelah selesai, mereka langsung diantar ke tempat pendakian, di mana nantinya mereka itu bakal lewat daerah Sembalun ya, yang bisa hemat waktu sekitar 2 jaman lah untuk sampai di pos 1. Briefing dimulai dan diakhiri dengan doa. Semoga dalam pendakian kali ini, kita semua dapat kembali lagi dengan selamat. Pendakian dimulai sekitar jam 9 pagi, jadi mereka tuh kayak dibagi jadi 3 kelompok. Di mana masing-masing kelompok tuh ada yang 8, ada juga yang jumlahnya 9. Jalan lah tuh mereka di jalur Sembalun, jalur yang emang terkenal panjang dan juga landai. Di mana mereka tuh butuh waktu sekitar 4 jaman lah untuk sampai di pos 2. Jalan-jalan terus jalan hingga di tengah jalan kaki dari Siti Maryam ini kayak lemes-lemes gitu lah. Dan dia pun mutusin buat berhenti dulu. Nah, pada saat itu dia ditemenin sama Maya, Budi, dan juga Fadel. Setelah kondisi dari Siti Maryam ini membaik, akhirnya mereka kembali jalan tuh. Nah, di situ Siti Maryam tuh sempat ngeliat ya, ada para pendaki yang naik ojek tuh ke pos 2, di mana tarifnya itu sebesar 200 ribuan. Gokil nih, bisa naik ojek. Sekitar jam 1 siang, Siti Maryam sama rombongannya ini sampai tuh di pos 2 ya, biasalah istirahat, makan-makan. Setelah selesai mereka lanjut lagi tuh jalan ke pos 3 dan sampai di pos 3 sekitar jam 3 sore.
Ketika sampai ya, Siti Maryam sama rombongannya tuh ngeliat ternyata kelompok yang lain tuh udah sampai duluan dan bahkan mereka itu udah pada bangun tenda. Ya udahlah, Siti Maryam sama kelompok itu pun segera bangun tenda. Nah, setelah selesai biasa ngopi-ngopi, ada yang ngobrol-ngobrol, ada juga yang istirahat hingga malam pun tiba. Keesokan harinya merupakan kejadian yang tidak akan bisa dilupakan oleh Siti Maryam di Gunung Rinjani. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Pagi harinya mereka siap-siap lagi tuh untuk lanjut perjalanan ya. Semalam tidur normal-normal aja, nggak ada apa-apaan. Hingga sekitar jam 9 pagi dimulailah pendakian di hari kedua. Jalur yang mereka lalui itu makin berat, jadi kayak makin nanjak gitulah treknya. Ditambah lagi, mereka itu ngelewatin trek yang dikenal juga dengan sebutan 7 Bukit Penyesalan. Loh, ini kok kayak nama film ya? Tapi pada saat itu yang mereka laluin itu ternyata 9 bukit. Loh, kok bisa gitu? Entah nggak kehitung atau gimana, tapi yang jelas bukit itu emang terkenal dengan panjangnya yang luar biasa. Hingga banyak tuh yang nyesel, ngeluh, karena nggak nyampe-nyampe. Tapi beruntungnya, Siti Maryam ini tetap strong aja tuh ngelewatin jalur tersebut. Sekitar jam 4:30 sore, mereka ngecamp lagi di Pelawangan dan milih lokasi yang paling dekat dengan puncak sekaligus dekat dengan sumber air. Hingga malam pun kembali tiba, Siti Maryam pun tertidur. Mbak, bangun mbak. Jam 1 dini hari, semua kelompok tuh dibangunin ya, siap-siap untuk summit. Hingga jam 2 malam, mereka pun mulai jalan. Saat perjalanan itu, badan dari Siti Maryam ini kayak mulai nggak enak gitu ya. Dia menggigil kedinginan tuh. Nah, pas dia cek di handphonenya, ternyata suhunya itu minus 10 derajat. Wah, gila sih. Ternyata yang kedinginan itu juga bukan Siti Maryam doang ya. Ada si Rahid sama Maya. Mereka juga kedinginan. Karena kebingungan ya, yang lain kok kemana nih, belum kelihatan gitu loh. Mereka bertiga akhirnya nyender ke pohon sambil nyari sesuatu yang bisa ngangetin badan lah. Hingga nggak lama Arlan sama teman-temannya tuh datang. Mereka ngelihat si Siti Maryam sama yang lain tuh kayak kedinginan. Langsung dikasih teh hangat dan makanan penambah gizi gitulah. Jadi rupanya Arlan ini sengaja jalan di belakang ya untuk ngawasin mereka semua. Nah, setelah keadaan membaik, mereka pun lanjut jalan lagi. Siti Maryam, Arlan, Maya, dan Rahid akhirnya sampai di puncak Rinjani sekitar jam 8 pagi. Mereka langsung foto-foto, bikin video, mengabadikan momen lah di sana. Lelah yang dihadapi langsung hilang begitu ketemu indahnya puncak Rinjani. Ya ampun, indah sekali pemandangan ini. Siti Maryam begitu terharu ya, dia bisa naik dengan lancar dan sampai di puncak gunung yang memang dia impi-impikan dari dulu. Sampai-sampai Siti Maryam itu meneteskan air matanya ya. Dia ngerasa untuk sampai di puncak Rinjani ini benar-benar membutuhkan perjuangan yang ekstra. Setelah puas menikmati puncak, akhirnya mereka siap-siap tuh buat turun. Hingga disinilah semuanya bermula. Setelah dari puncak ya, sebelum turun ini, ternyata Siti Maryam itu sempat nitip jilbabnya ke Ferdi. Dan handphonenya sendiri masih dipegang sama Arlan ya. Gue juga nggak tahu sih alasannya kenapa handphonenya Siti Maryam itu dipegang sama Arlan. Ya udah, akhirnya mereka turun lah pada saat itu. Di perjalanan turun, Siti Maryam ini ditemenin sama teman-temannya yang tadi ya. Hingga di tengah jalan,
Siti Maryam ini ngerasa kok Arlan jalanannya kayak cepet banget gitu loh. Sampai-sampai dia tuh kewalahan ngikutin jejak mereka. Entah kecapean atau gimana, hingga akhirnya Siti Maryam ini jalan sendirian. Teman-temannya udah pada nggak kelihatan. Di tengah jalan, Siti Maryam tuh ngerasa perutnya sakit dan dia belum juga ketemu sama yang lainnya. Duh, pengen cepet-cepet sampai tempat camp nih. Siti Maryam jalan sendirian dan dia terus tuh ngikutin jalur sampai sebelum letter S. Entah kenapa Siti Maryam ini malah belok ke kanan. Ini bener gak sih jalurnya? Siti Maryam mulai ragu-ragu tuh. Masalahnya juga jalur di depan dia itu tadi buntu. Ya mau lewat mana lagi dong? Jalan terus tuh Siti Maryam. Tapi yang dia temuin jalur kali ini malah lebih ekstrim. Dia sampai harus jongkok beberapa kali tuh takut salah injak. Makin lama Siti Maryam turun, jalur yang dilewatin makin gak karuan. Batuan terjal ada di mana-mana. Siti Maryam ini baru sadar kalau dia kayaknya salah jalur deh. Ketika ngeliat dua pendaki yang sebelumnya ditemuin di atas ada di jalur yang berbeda. Tolong. Siti Maryam baru sadar kalau dia sedang tersesat. Sekarang posisi Siti Maryam itu ada di depan tebing ya. Dia jadi kayak nginjek sebuah bebatuan besar di mana sebetulnya dia tuh masih ngeliat ada pendaki lalu lalang tuh di atas tebing tersebut. Tolong! Tolong! Dia teriak-teriak tuh, ya bingung juga mau gimana lagi gitu loh. Karena ketika dia mau nanjak itu bener-bener terjal banget tebingnya. Ditambah lagi nggak ada alat bantu sama sekali. Siti Maryam jalan turun terus tuh. Ya dia berharap bisa nemuin jalan keluar gitu loh. Hingga gak lama dia tuh dengar ada suara bapak-bapak manggil dia. Neng mau kemana? Saya mau ke sana, Pak. Tapi lewat situ. Jangan Neng, jangan ke sana. Bahaya. Ternyata ada seorang bapak-bapak parubaya. Di mana Siti Maryam ini mikir ya, loh kok bisa ada bapak-bapak di sini? Dan Siti Maryam juga berpikir, kalau bapak-bapak itu sudah pasti bukan manusia. Di tengah ketakutan Siti Maryam sama sosok bapak-bapak itu, yang lebih ditakutin lagi sama Siti Maryam, dia itu bingung mau lewat mana ya. Karena kalau mau naik tebing itu udah jelas rawan longsor dan juga tanjakannya berat. Nah, mau turun malah dibilang jangan. Gak lama Siti Maryam juga lihat, loh bapak-bapak tadi tuh pergi kemana ya? Ya udahlah, Siti Maryam pun gak mau menghiraukan bapak-bapak itu. Ya udahlah, bismillah aja. Siti Maryam kembali turun tuh dengan jalur yang sangat ekstrim ya, tebing di mana-mana yang ditumbuhi oleh lumut. Ya Allah, tolong lindungi saya. Di tengah ketakutannya ini, Siti Maryam itu ngeliat di bawah ya, kayak ada dataran yang indah gitu loh, kayak padang rumput dengan warna hijau tuh yang begitu memanjakan mata. Loh, jangan-jangan itu lagi jalannya. Ya udahlah, Siti Maryam terus turun tuh, dia pelan-pelan menuju ke dataran hijau itu. Pelan-pelan dia hati-hati, tapi kok nggak nyampe-nyampe ke dataran hijau itu. Jadi dari penglihatan Siti Maryam ini, dataran hijau tuh kayaknya deket gitu loh, tapi pas dijalanin nggak nyampe-nyampe. Gila nih, luar biasa banget ya perjuangan Siti Maryam untuk menemukan jalur yang sebenarnya. Hingga ketika dia udah sampai ke bawah tuh, ternyata bukan dataran hijau yang dia lihat, melainkan jurang yang sangat dalam. Hari makin siang, Siti Maryam ini mulai frustasi ya, tubuhnya lemas, napasnya tuh ngos-ngosan, pikirannya kacau lah, dia itu nggak tahu harus berbuat apa, maju kena, mundur kena.
Tapi Siti Maryam ini masih terus berusaha buat positive thinking aja ya. Dia tuh sadar kalau ngeluh dan juga berbuat sembrono yang ada resikonya bisa makin fatal. Siti Maryam coba tuh buat manjat tebing lain di sekitarnya. Tapi sayang, kondisinya itu rapuh. Gak kehabisan akal ya, Siti Maryam ini coba taruh sepatunya dulu di atas tebing. Yang sayangnya, sepatunya tuh langsung jatuh ke jurang. Ya udahlah, mau gak mau dia cuman pakai kaos kaki doang. Ini bisa kalian bayangin ya, coba kalau Siti Maryam yang langsung manjat itu tebing, bisa-bisa dia yang jatuh kayak sepatunya. Akhirnya Siti Maryam nyari-nyari lagi tuh tebing yang lebih kuat dan dia merangkak naik lewat tebing itu. Sampai di atas, dia ngeliat ada semak-semak yang jalurnya itu kayak menurun. Wah, kayaknya ini nih jalurnya. Diikutin lah tuh jalur itu sama Siti Maryam. Tapi makin lama, jalurnya itu makin gak jelas. Hingga akhirnya dia balik lagi tuh ke tebing tersebut. Siti Maryam merebahkan dirinya. Dia lelah dan sama sekali gak bawa kebutuhan kayak minuman dan makanan. Jadi di tasnya itu cuma ada minuman, itu juga tinggal 1/4 sisa dari puncak. Terus juga ada vitamin dan beberapa madu. Siti Maryam semakin frustasi. Dia tuh berharap ya bakal ada orang yang segera menyelamatkan dirinya. Setelah cukup lama istirahat, Siti Maryam menyusurin tuh area-area tebing lainnya hingga dia nemuin sebuah goa. Loh, kayaknya gue bisa istirahat di situ tuh. Tapi Siti Maryam ini mikir lagi, dia tuh nggak punya banyak waktu untuk istirahat. Dia harus segera nemuin jalan keluar. Pijak sini longsor, pijak sana longsor. Ini jalurnya mau gimana dah? Hingga gak lama Siti Maryam ini ngeliat kayak ada semak belukar yang cukup rimbun. Gak jauh dari tempat dia berdiri dan dia pun langsung menerobos tuh semak belukar tersebut. Hingga dia sampai di atas. Di sana Siti Maryam tuh nemuin beberapa bunga edelweiss, di mana ada yang mati, ada juga yang masih hidup. Nah, karena hari semakin sore, Siti Maryam pun segera sholat zuhur dan asar. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, tolong saya, bantu saya keluar dari tempat ini. Setelah selesai berdoa, Siti Maryam ini lihat sekitar ya, dimana yang dia lihat itu cuman tebing-tebing yang curam doang. Ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hijau karena emang udah dipenuhin sama lumut. Nah, selain itu Siti Maryam ini juga ngeliat kalau di seberang sana ternyata adalah jalur pendakian yang terpisahkan oleh jurang. Posisi Siti Maryam saat itu ada di atas gundukan bebatuan yang sebenarnya rawan longsor juga. Dia pokoknya udah bingung banget deh harus kayak gimana. Mau jalan tapi tenaganya udah habis. Mau diem, Siti Maryam ini semakin takut karena posisinya itu benar-benar deket langit. Ditambah angin yang bertiup itu kenceng banget. Tolong. Senja mulai terlihat, Siti Maryam ini terus teriak-teriak ya, tapi ya nggak ada yang dengar juga teriakannya. Karena emang udah mau mulai gelap, dia pun segera sholat maghrib. Allahu Akbar. Hingga malam pun tiba, Siti Maryam nggak tahu lagi harus ngapain. Di satu sisi dia kedinginan. Di sisi yang lain, dia nggak bawa apa-apa, termasuk sleeping bag. Tolong, tolong. Cuaca ini makin ekstrim, dia udah bener-bener makin panik banget. Sekuat-kuatnya Siti Maryam, dia tetaplah seorang wanita yang hatinya sensitif. Dia coba deh sholat isya, mohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah selesai sholat, Siti Maryam ini lihat ke bawah tebing tuh, di mana dia ngeliat ada sosok pakai baju putih lagi berusaha manjat tebing. Sosok itu seperti laki-laki muda pakai kaos putih yang berusaha manjat. Beberapa kali dia terjatuh karena jarak yang cukup jauh. Kondisi yang gelap bikin Siti Maryam ini nggak bisa lihat wajah pemuda itu seperti apa. Loh, itu siapa ya? Siti Maryam takut, dia langsung tuh baca-baca doa. Karena dia yakin kalau itu bukanlah manusia. Hingga gak lama,
sosok baju putih itu pun menghilang. Malam itu ternyata belum selesai. Keanehan-keanehan kembali dialamin sama Siti Maryam. Di atas tebing tempat dia duduk, Siti Maryam ini ngeliat ada aktivitas kayak sebuah desa. Ada anak-anak kecil yang lagi main bola, ada ibu-ibu yang lagi ngobrol, hingga Siti Maryam ini minta tolong sama mereka. Tolong saya, tolong. Gue nggak tahu ya apa itu emang beneran makhluk-makhluk gaib yang ada di sana, atau emang karena lagi kelelahan Siti Maryam ini jadi berhalusinasi. Siti Maryam sekarang duduk posisinya tuh masih sama, dia ada di dekat bunga Edelweiss. Hingga ketika dia duduk dia tuh sering ngeliat ya, ada cahaya yang berjalan di tengah gelapnya hutan, entah cahaya apa itu. Tolong. Gak tahu udah jam berapa, Siti Maryam itu masih terus teriak-teriak. Dia frustasi. Hingga tiba-tiba dia lihat ada sosok makhluk tinggi besar, warnanya hitam, matanya merah, keluar dari jurang yang dalam dan mendekat ke arah Siti Maryam. Siti Maryam diam, dia coba tuh perhatiin makhluk tersebut. Sebenarnya apa itu? Siti Maryam tegang, makhluk itu terus mendekat ke arahnya. Di part terakhir. Sialan, kemana-mana kok semua jurang sih. Di mana ini? Tolong, tolong ya Allah. Saya mohon tolong saya. Saya minta maaf jika berbuat salah di tempat ini. Tolong maafin saya. Izinkan saya pulang ya Allah.